Oke, pada video kali ini kita akan membahas materi fisika untuk SMA kelas 10. Nah, di kurikulum 2013 itu tidak ada fisika, tetapi adanya ilmu pengetahuan alam ya atau IPA. Jadi ada campuran di situ materinya tidak spesifik fisika, tetapi kita akan membahas bagian yang berkaitan dengan fisika. Nah, ini adalah buku BSE yang teman-teman nanti bisa download juga di internet ya. Untuk daftar isinya seperti ini di kurikulum 2013. Jadi yang ada bab 1 adalah pengukuran dalam kerja ilmiah. Oke, ini nanti semuanya bisa kita masukkan dalam materi fisika. Kemudian bab 2-nya virus dan peranannya, tentu saja ini biologi. Bab 3-nya kimia hijau, berarti ini kimia. Bab 4-nya hukum dasar kimia juga. Kemudian bab 5-nya struktur atom dan keunggulan nanomaterial, ini juga masih mengarah ke kimia. Kemudian bab 6-nya energi terbarukan, ini bisa kita masukkan di bagian fisika. Dan bab 7-nya adalah keanekaragaman makhluk hidup, berarti ini pasti biologi. Bab 8-nya adalah pemanasan global, konsep dan solusi. Ini menyangkut semua ya, boleh fisika, boleh biologi, boleh juga kimia. Jadi kita akan membahas bagian yang fisikanya. Jadi di kelas 10 itu hanya ada 2 ya yang berkaitan langsung dengan fisika, yaitu pengukuran tadi dan energi. Oke, kita langsung mulai dari bab yang pertama, yaitu pengukuran ya. Ya, ini dia bab 1, pengukuran dalam kegiatan kerja ilmiah. Apa aja nanti yang akan kita pelajari secara garis besar nih, kata kuncinya sudah disebutkan, ada besaran, besaran pokok, besaran turunan, sampai ke ketidakpastian pengukuran. Nah, nanti untuk materinya karena ini kita melihat dari buku, kita akan pilih bagian-bagian yang penting ya. Jadi kayak semacam ilustrasi dan sebagainya akan kita skip dan kita masuk ke topik-topik utamanya saja. Kita mulai pada macam-macam alat ukur ya. Jadi di sini poin pentingnya adalah kita memahami alat-alat ukur yang sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari kan. Nah, di sini ada pertanyaan, kalian pernah melakukan pengukuran dan mengamati orang lain di sekitar kalian melakukan pengukuran setiap hari, namun pahamkah kalian apa itu pengukuran? Nah, kita ini akan belajar apa yang dimaksud dengan pengukuran. Nah, apa itu pengukuran? Definisinya adalah di sini. Jadi pengukuran itu sebenarnya adalah membandingkan ukuran suatu benda yang belum diketahui ukurannya dengan alat yang dianggap sebagai ukuran standar. Nah, ini adalah definisi dari pengukuran. Atau dalam kata lain kita bisa definisikan bahwa pengukuran adalah kegiatan membandingkan satu besaran dengan alat ukur. Nah, itu juga boleh ya. Jadi intinya kita membandingkan dalam pengukuran tersebut. Oke, ini aktivitas satunya ya, coba amati, kemudian kita lihat dulu pertanyaannya. Nama alat ukur penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita skip aja sekilas ya, atau kita lihat sekilas. Yang A itu kita sebut ini adalah timbangan ya, atau neraca 3 lengan, atau mungkin juga bisa kita sebut sebagai neraca Ohaus yang A. Gunanya buat apa? Buat mengukur massa tentu ya. Kemudian yang B itu ini adalah meteran. Meteran ya untuk mengukur panjang. Kemudian yang C ini adalah stopwatch untuk mengukur waktu. Yang D adalah termometer untuk mengukur suhu. Kemudian E ini apa ini? Ini bisa voltmeter, bisa ampermeter ya. E dan F itu bisa bolak-balik ini. Mana yang voltmeter, ampermeter gambarnya kurang begitu jelas. Intinya kalau voltmeter buat mengukur tegangan, sedangkan ampermeter buat mengukur arus listrik ya. Kemudian yang G itu adalah jangka sorong. Fungsinya untuk mengukur panjang tentunya. Yang H itu speedometer untuk mengukur kecepatan. Kemudian yang I ini di bidang kesehatan, ini mengukur tekanan darah ya. Nanti namanya coba silakan teman-teman search karena saya kebetulan lupa. Ini untuk mengukur tekanan darah yang jelas ini ya. Kemudian yang J itu gelas ukur, mengukur volume. Kemudian yang K adalah mikrometer sekrup untuk mengukur panjang juga. Kemudian yang L ini adalah gauge meter, ini juga untuk mengukur tekanan, biasanya pada ban motor atau ban mobil ya, seperti itu. Itu jenis-jenis alat ukurnya, silakan bisa dituliskan sendiri di sini berdasarkan tadi yang sudah kita sebutkan. Oke, kemudian topik berikutnya adalah tentang besaran, satuan, dan dimensi. Kemudian apa itu besaran, apa itu satuan, dan apa itu dimensi? Dalam buku ini disebutkan bahwa besaran merupakan sesuatu yang akan diukur. Nah, ini kita lengkapi ya definisinya ya. Jadi besaran itu adalah sesuatu yang bisa diukur dan dia akan mempunyai nilai. Jadi besaran itu harus bisa dinyatakan dalam angka atau mempunyai nilai. Bisa diukur dan harus bisa dinyatakan dalam angka-angka atau nilai-nilai. Itu definisi dari besaran ya. Kemudian berdasarkan asal muasalnya besaran, itu besaran dibedakan jadi 2. Yang pertama kita sebut sebagai besaran pokok,
Dan yang kedua namanya besaran turunan. Nah, besaran pokok itu besaran yang sudah jelas identitasnya atau sudah jelas definisinya. Biasanya berdasarkan kesepakatan para ilmuwan-ilmuwan ya untuk menentukan besaran tersebut. Kemudian besaran pokok itu satuannya juga sudah ditetapkan. Jadi misalkan nanti kita akan bahas satu persatu ya. Jadi misalkan panjang itu satuannya meter dalam SI. Kemudian massa satuannya kilogram dalam SI. Nah, itu adalah besaran pokok. Jadi satuannya sudah ditetapkan, kemudian definisi besarannya itu sudah ditetapkan dari awal. Kemudian yang kedua, besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang disusun dari beberapa besaran pokok ya. Jadi besaran turunan itu ya diturunkan dari besaran pokok seperti itu. Kemudian kaitannya dengan besaran tentu kita tidak akan terlepas dari yang namanya satuan. Nah, di dunia ini banyak sekali satuan yang digunakan dan itu yang kita sebut sebagai sistem satuan ya. Ada beberapa sistem satuan yang digunakan, antara lain yang pertama adalah FPS. FPS itu feet pound second. Feet itu untuk mengukur panjang ya kaki, pound itu untuk mengukur massa, dan second untuk mengukur waktu. Jadi misalkan di Britain atau di Inggris itu tidak menggunakan meter sentimeter tapi biasanya menggunakan feet, menggunakan pound dan seterusnya. Kemudian ada lagi sistem yang namanya CGS, centimeter gram second. Centimeter mengukur panjang, gram mengukur massa, second satuan dari waktu. Kemudian MKS ya, MKS itu sesuai namanya meter kilogram second. Ini juga meter mengukur satuan panjang, kilogram satuan massa, second satuan waktu ya kan. Kemudian sistem FPS, CGS, dan MKS itu biasanya dipakai berbeda-beda ya. Di setiap negara ada yang cenderung MKS, seperti di Indonesia itu menggunakan MKS, kemudian ada yang pakai FPS, dan seterusnya. Nah, karena perbedaan-perbedaan tersebut, maka ada yang kita kenal sebagai sistem international the units ya, atau sistem internasional ya. Jadi satuan internasional atau kita singkat dengan SI. Nah, satuan internasional atau SI itu untuk besaran pokok bisa kita lihat sebagai berikut. Panjang, besaran pokok panjang itu mempunyai satuan dalam SI itu dalam meter ya. Jadi kan tadi kita punya feet, kemudian punya sentimeter, mungkin ada lagi yang lain ya. Misalkan langkah, kemudian hasta, dan sebagainya. Itu juga satuan tetapi tidak internasional. Nah, dalam internasional itu panjang itu meter. Kemudian perhatikan di sini kita mengenal ada istilah baru yang disebut sebagai dimensi ya. Jadi dimensi itu merupakan karakter atau ciri khas dari suatu besaran. Biasanya dimensi itu dilambangkan dengan huruf besar yang diberikan kurung siku seperti ini. Jadi untuk panjang itu bahasa Inggrisnya kan length ya. Jadi dimensinya adalah L dikasih kurung siku seperti ini. Massa itu mass, dimensinya adalah M diberi kurung siku. Satuan dalam SI untuk massa adalah kilogram. Waktu itu time, dimensinya adalah T besar. Untuk sistem internasional, waktu itu satuannya detik atau sekon. Kemudian kuat arus listrik itu satuannya ampere dan dia punya dimensi itu I besar, diberi kurung siku seperti ini. Suhu, nah suhu itu yang kita maksud di sini adalah suhu mutlak. Suhu mutlak itu satuannya adalah Kelvin, bukan Celsius ya. Jadi satuan SI untuk suhu itu Kelvin, bukan Celsius. Simbolnya adalah theta. Kemudian intensitas cahaya itu satuannya kandela. Simbolnya atau dimensinya adalah J besar diberi kurung siku. Dan yang terakhir jumlah zat. Jumlah zat itu lambangnya biasanya pakai N kecil dan satuannya adalah mol, singkatannya juga mol. Dimensinya adalah N besar diberi kurung siku. Nah, selain 7 besaran ini sebenarnya pada besaran pokok kita mempunyai 2 besaran lagi. Yaitu kita tambahkan di sini ya, nomor 8. Nah, nanti ada alasannya kenapa ini tidak dimasukkan. Nomor 8 itu yang disebut sebagai sudut datar. Ya, sudut datar itu sudut yang biasa kita kenal sehari-hari itu. Jadi misalkan kita punya 2 garis yang berimpit maka dia membentuk sudut. Nah, ini kita sebut sebagai sudut datar. Sudut datar ini punya satuannya itu adalah radian. Nah, radian seperti ini, tetapi sudut datar tidak mempunyai dimensi, makanya tidak dimasukkan di sini. Dan yang ke-9 adalah kita sebut sebagai sudut ruang. Sudut ruang itu sudut yang ada misalkan ya pada kerucut. Nah, kalau kita lihat kerucut, di atas ini kan ada sudutnya kan. Nah, ini kita sebut sebagai sudut ruang. Kalau sudut datar dari garis, kalau sudut ruang itu ya ruang itu. Satuannya itu adalah steradian.
satuan, untuk sudut ruang itu steradian atau disingkat sebagai sterad. Nah, dua besaran ini, sudut datar dan sudut ruang, tidak masuk ke dalam tabel ini karena keduanya tidak mempunyai dimensi, tetapi mereka berdua punya satuan ya. Itu adalah dimensi dan satuan dari besaran-besaran pokok. Kemudian besaran turunan, kita lanjutkan ke besaran turunan. Sebagai definisinya, besaran turunan itu adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Kita ambil contoh, misalkan yang pertama yang paling mudah ya, luas. Luas itu apa definisinya ya? Luas itu kan panjang dikali lebar. Panjang itu besaran pokok panjang. Lebar juga besaran pokok lebar panjang, maaf ya. Satuannya ini meter, lebar juga satuannya meter. Meter kali meter, maka satuannya meter kuadrat. Kemudian dimensinya, meter itu satuan, dimensinya adalah L. Meter lagi ini satuan, dimensinya L. Berarti dimensi dari luas adalah L dikali L atau L kuadrat, seperti ini. Hal yang sama kita bisa kerjakan pada volume juga. Volume itu panjang meter, lebar meter, tinggi juga meter. Jadi meter pangkat 3 untuk satuannya. Dimensinya ikutin aja ya. Meter itu L, jadi L pangkat 3. Massa jenis. Massa jenis atau rho itu definisinya adalah massa dibagi dengan volume. Massa itu satuannya kilogram. Volume sudah kita bahas sebelumnya, satuannya meter pangkat 3. Jadi dimensinya adalah kilogram itu M, meter pangkat 3 itu L pangkat 3. Tetapi penulisan dimensi biasanya tidak dalam pecahan, tetapi dalam pangkat negatif seperti ini. Jadi kalau M dibagi L pangkat 3 itu sama dengan M dikali L pangkat minus 3 ya. Jadi dimensi dari massa jenis adalah M kali L pangkat min 3. Kecepatan sekarang. Kecepatan itu dimensinya, definisinya dulu ya, simbolnya huruf V. Kalau massa jenis tadi simbolnya rho ini bacanya. Jadi ini bacanya kayak huruf P tetapi kita baca rho ya di sini. Nah, untuk kecepatan itu definisinya adalah perubahan jarak atau perubahan perpindahan ya. Perpindahan dibagi dengan waktu. Perpindahan ataupun jarak itu satuannya meter, waktu satuannya sekon. Jadi kecepatan adalah meter per sekon. Meter itu L, sekon itu T. Jadi L dibagi T. Atau LT pangkat minus 1, pangkatnya naik jadi negatif 1 ya, seperti itu. Kemudian percepatan. Percepatan itu adalah perubahan kecepatan dibagi dengan waktu. Perubahan kecepatan itu sama dengan kecepatan ya, jadi dimensi itu tidak mengenal kata perubahan, tidak mengenal kata pertambahan, tidak mengenal kata pengurangan. Mau bertambah, mau berkurang, itu ya dimensinya akan sama. Itu kenapa kita sebut dimensi sebagai karakteristik kan. Jadi misalkan ada delta V di sini, perubahan kecepatan itu ya berarti kecepatan. Satuannya adalah meter per sekon. Dibagi dengan waktu. Waktu itu satuannya sekon. Meter per sekon dibagi sekon, maka jadi meter per sekon kuadrat ya. Jadi meter per sekon dibagi sekon kan sama dengan meter per sekon dikali sepersekon. Jadi meter per sekon kuadrat. Nah, untuk dimensinya ikutin aja, meter itu L, sekon itu T pangkat 2. Kemudian kita buat dalam pangkat negatif jadi LT pangkat minus 2 ya. Kemudian yang keenam yang ada di buku ini gaya misalkan ya. Gaya itu definisinya berdasarkan hukum kedua Newton itu F sama dengan M kali A. Nah, F sama dengan M kali A. M itu massa, A itu percepatan. Kita tulis dulu di sini ya, biar kita tahu kenapa bisa membentuk dimensi seperti ini. M itu massa, satuannya kilogram. Kemudian A itu percepatan, satuannya meter per second kuadrat. Nah, berarti satuan dari gaya itu sebenarnya adalah ini, kilogram meter per second kuadrat. Tetapi nilai kilogram meter per second kuadrat ini mempunyai nilai lain atau mempunyai istilah lain. Nah, ini yang kita sebut dengan sebutan Newton. Jadi Newton itu apa? Newton itu adalah 1 kilogram per 1 kilogram meter per second kuadrat ya, ini Newton nama lainnya. Kemudian kita lihat di sini. Kilogram itu kan M, meter itu kan L ya. Jadi kilogram itu M di sini, meter itu L. Sekon kuadrat berarti T kuadrat. Maka kalau kita tulis dalam pangkat negatif M L T pangkat minus 2, ini adalah dimensi dari gaya. Kemudian kita lanjutkan ke usaha. Usaha itu simbolnya W, singkatan dari work. Definisinya adalah gaya dikalikan perpindahan. Oke, jadi kita tulis di sini, usaha adalah gaya dikali perpindahan. Gaya itu tadi sudah kilogram meter
per sekon kuadrat. Ini kan gaya dikali perpindahan. Perpindahan itu meter. Jadi usaha dimensinya adalah kilogram, M kali M jadi meter kuadrat per sekon kuadrat. Maka dimensinya adalah kilogram itu adalah M, meter kuadrat berarti L kuadrat, sekon kuadrat berarti T pangkat 2. Jadi ML kuadrat T pangkat 2. Nah, kemudian nama lain dari kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat ini kita sebut juga dengan apa yang disebut sebagai joule. Jadi nama lain dari kilogram meter kuadrat sekon kuadrat adalah joule. Maka di situ satuan SI untuk usaha adalah joule. Oke, lanjut ke daya. Daya itu simbolnya pakai huruf P, yaitu power. Singkatannya power ya. Kemudian persamaannya atau definisinya adalah daya itu usaha, W ini usaha dibagi dengan waktu. Nah, usaha tadi sudah kita dapatkan, kita tulis di sebelahnya ya. Usaha itu apa tadi? Kilogram meter kuadrat, kita pakai pangkat negatif aja. Ini usaha ya, kilogram meter kuadrat sekon pangkat minus 2 dibagi dengan waktu. Waktu itu sekon. Nah, kilogram meter kuadrat sekon min 2 dibagi sekon berarti sama dengan kilogram meter kuadrat sekon pangkat minus 2 dibagi sekon. Kalau dibagi pangkatnya dikurang. Jadi minus 2 dikurang 1. Sama dengan minus 3 kan. Nah, jadi dimensi, satuan untuk daya sebenarnya adalah kilogram meter kuadrat sekon min 3. Nah, kilogram meter kuadrat sekon min 3 itu punya nama lain. Apa nama lainnya? Nama lainnya adalah watt. Jadi satuan daya untuk SI adalah watt. Isinya ini kilogram meter kuadrat sekon min 3. Kalau nyatakan dalam dimensi, kilogram itu M, meter kuadrat itu L kuadrat, sekon min 3 itu berarti T pangkat minus 3. Nah, itu adalah beberapa cara untuk menentukan dimensi dari besaran turunan ya. Besaran turunan itu jumlahnya banyak sekali, maka cara menentukannya sama. Asal kita tahu persamaannya, maka kita bisa buat dimensinya. Nah ya, kita lanjut bahasan berikutnya. Tadi sudah dibahas juga ya. Jadi dimensi adalah cara besaran turunan disusun berdasarkan besaran pokoknya, atau tadi kita bisa pakai definisi adalah dimensi merupakan karakteristik dari suatu besaran. Ini sudah kita bahas dimensinya. Kita lihat untuk materi selanjutnya. Oke, materi selanjutnya sudah menggunakan alat ukur ya. Jadi kita pertama akan menggunakan alat ukur panjang ya. Kita belajar dulu untuk alat ukur panjang. Nah, di sini yang pertama disebutkan adalah jangka sorong. Sebenarnya ada juga alat ukur panjang yang lain, misalkan mistar ya atau penggaris. Tetapi mungkin pembuat buku ini sudah merasa bahwa teman-teman semua sudah pandai untuk menggunakan mistar atau penggaris. Jadi nggak perlu disampaikan lagi dalam buku ini ya. Jadi ini namanya jangka sorong. Nah, ini ada bagian-bagiannya, silakan teman-teman bisa cari di internet ya. Jadi intinya pada jangka sorong yang akan kita pelajari adalah ini. Jangka sorong itu punya dua bagian. Yang pertama adalah bagian yang ini ya, yang saya beri warna ini, saya arsir. Bagian ini adalah bagian yang tidak bisa berubah-ubah atau tetap, maka disebut sebagai rahang tetap. Kemudian ada bagian yang ini, atas dan bawah ini menyatu ya. Ini bisa digeser-geser, maka disebut sebagai rahang geser ya, atau rahang yang bergerak. Kemudian bagian yang tetap tadi ini memuat angka-angkatan di sini seperti penggaris. Nah, ini yang akan kita bahas ya. Bagian yang ini kita sebut sebagai skala utama. Jadi ini namanya skala utama. Sedangkan bagian yang bisa digeser-geser ini juga ada angkanya kalau kita lihat di sini. Maka angka yang di sini kita sebut sebagai skala nonius. Jadi jangka sorong untuk membacanya itu kita memerlukan dua skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Nah, yang skala noniusnya itu nanti bisa digeser-geser ini. Kemudian bagian belakang ini juga berfungsi untuk mengukur ya, kalau yang kita ukur itu kedalaman ya. Jadi misalkan mengukur kedalaman suatu botol atau apa, itu kita gunakan bagian yang ini. Kan kalau alat ukurnya kita mengukur misalkan kelereng atau apa, diameternya kan naruhnya di sini nih. Ini tempat untuk menaruh benda yang akan kita ukur. Tetapi kalau bentuknya misalkan kedalaman, maka yang kita pakai yang komponen yang nomor 3 ya. Nanti bagian-bagiannya silakan bisa di googling ya. Banyak sekali di internet yang sudah menyebutkan. Kemudian kita lanjutkan saja untuk bagaimana cara membacanya ya. Jadi cara membaca jangka sorong. Kita bisa lihat di sini. Tadi yang atas kita sebut sebagai skala utama nih. Skala utama, yang bawah namanya skala nonius. Bagaimana cara membacanya? Nah,
Yang penting lagi pada jangka sorong, ini ya, kita kembali ke sini dulu. Pada jangka sorong dia itu mempunyai skala terkecil. Nah, skala terkecil pada jangka sorong, kita tulis di sini. Jangka sorong itu mempunyai skala terkecil yang nilainya itu sama dengan 0,1 mm. Jadi skala terkecilnya itu sama dengan 0,1 mm, atau kalau kita nyatakan dalam satuan cm ya tinggal tambah desimalnya aja, 0,01 cm. Skala terkecil itu sering juga disebut sebagai ketelitian. Jadi jangka sorong itu artinya dia punya ketelitian yang nilainya 0,1 mm. Nah, sekarang kita loncat ke sini dulu. Bagaimana cara membaca jangka sorong ya tadi? Kenapa di sini ada 0,01 itu tadi ya? Kita sebut ini sebagai ketelitian. Nah, cara membacanya adalah kita lihat dulu angka pada skala utama. Skala utamanya mana? Nah, ini kita zoom ya. Ini sudah di zoom ini. Jadi skala utamanya, atau ini terlalu masih kecil ya, susah kita melihatnya. Kita zoom lagi aja. Kita akan buat seperti ini. Nah, ini dia ya. Kita buat seperti ini. Nah, cara membacanya adalah kita lihat dulu angka yang terletak persis di sebelah kiri angka 0 skala nonius. Jadi ini ya. Yang bawah tadi kan ada skala nonius ya. Jadi skala noniusnya itu yang bagian rahang bawah ini kan ada angka 0-nya nih. Angka 0-nya misalkan di sini. Angka 0 pada skala nonius. Nah, kita baca angka yang terletak persis sebelum angka 0. Pada gambar ini kita tahu bahwa angkanya adalah 2 ini. Ya kan? Angka 2 ini kan tepat terletak persis di sebelah kiri angka 0 skalanya. Kalau misalkan bukan 2 ya nanti tinggal mengikuti. Maka skala utamanya adalah 2. Satuannya jelas cm karena di sini ketelitiannya pakai 0,01. Berarti ini 2 cm. Kemudian skala noniusnya. Nah, untuk skala nonius kita harus lihat bagian yang membentuk garis lurus tepat dengan skala utama. Kita lihat nih. Seandainya kita pilih angka yang paling lurus mana? Misalkan kita pilih angka yang nggak lurus dulu, 3 misalkan. 3 di sini dengan ini. Ini kan nggak lurus kan? Berarti bukan 3. Kita cari yang paling membentuk garis lurus. Ini gambarnya kurang jelas sebenarnya ya. Tapi kita bisa buat pendekatan. Misalkan ini. Ini kalau kita lihat angka 1 ini lurus sekali dengan atas nih kan. Jadi dia tepat membentuk garis lurus. Garisnya adalah lurus dengan angka 1 yang di bawah. Berarti skala noniusnya di sini adalah menunjukkan angka 1 yang paling lurus. Ini kalau gambarnya agak jelas sedikit kita bisa lihat perbedaannya ya. Ini karena gambarnya agak blur ya. Nah, berarti skala noniusnya kan 1. Kita harus kalikan dia dengan ketelitiannya. Jadi yang kita pakai bukan angka 1-nya, tetapi angka 0,01. Dapatnya dari 1 dikali 0,01 ya. Kalau di sini 2 ya berarti 2 dikali 0,01. Ikutin aja itu. Satuannya cm. Berarti hasil pengukurannya tinggal kita jumlahkan. 2 ditambah 0,01 berarti 2,01 cm. Seperti itu. Oke, biar lebih jelas kita berikan contoh lain ya. Jadi ini teman-teman bisa lihat saya sudah tambahkan untuk jangka sorong yang lain, bukan yang dari gambar ini lebih jelas ya. Lebih jelas untuk skalanya. Jadi cara membacanya adalah sama seperti tadi, kita baca dulu yang skala utamanya. Jadi skala utama. Nah, skala utamanya berapa? Lihat angka 0 pada skala nonius, kemudian kita baca skala yang tepat sebelum angka 0. Jadi yang akan kita baca adalah skala ini nih kan. Nah, ini berapa nih nilainya? Kita lihat. Ini kan 5, ini 6. Jadi yang di tengah-tengah ini pasti 5,5. Jadi 5,5, 5,6, 5,7. Maka skala utamanya adalah 5,7 cm ya. Jadi yang kita baca angka ini menunjukkan angka 5,7 cm. Nah ya. Kemudian kita baca skala nonius. Skala nonius kita singkat sebagai SN. Cari yang paling lurus dengan skala utama. Nah, di sini kan terlihat jelas ya, yang paling lurus kalau kita perhatikan adalah angka ini. Ya kan? Angka ini yang paling membentuk garis lurus. Berapa itu angkanya? Kita baca. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka ini adalah angkanya 8. Maka skala noniusnya adalah 8 dikalikan 0,01 cm. Jadinya 0,08 cm. Berarti hasil pengukurannya itu sama dengan jumlahin 5,7 ditambah 0,08. Maka jadinya adalah 5,78 cm. Nah, itu hasil pengukuran untuk jangka sorong ini. Seperti itu. Oke, jadi sudah paham ya bagaimana cara membaca jangka sorong. Kemudian kita kembali ke atas.
pada setiap alat ukur itu mempunyai yang namanya nilai ketidakpastian untuk pengukurannya. Nah, di sini ada nilai ketidakpastian untuk sekali pengukuran, atau kita katakan bahwa sekali pengukuran itu namanya pengukuran tunggal. Jadi pengukuran tunggal. Nah, untuk pengukuran tunggal, ketidakpastian itu nilainya adalah setengah dikalikan nilai skala terkecilnya atau ketelitiannya. Jadi untuk jangka sorong, ya ini ada pertanyaan, tentukan nilai ketidakpastian untuk pengukuran tunggal menggunakan jangka sorong. Berapa nilainya jangka sorong? Ya tinggal kita kalikan delta X untuk jangka sorong itu sama dengan setengah dikalikan 0,1 mm. Kalau mau pakai satuan milimeter ya. Jadi 0,05 mm. Atau jika menggunakan satuan cm berarti delta X-nya sama dengan setengah dikalikan 0,01 cm berarti sama dengan 0,005 cm. Nah, ini ketidakpastian untuk jangka sorong dengan satuan milimeter maupun dengan satuan sentimeter. Nah, ketidakpastian yang seperti ini kita sebut delta X ini sebagai ketidakpastian mutlak. Jadi ini namanya ketidakpastian mutlak. Setiap alat ukur mempunyai ketidakpastian mutlak yang berbeda-beda karena ketelitiannya juga berbeda-beda. Kemudian setelah kita melakukan hasil pengukuran dan kita sudah bisa mengetahui ketidakpastiannya, maka selanjutnya kita akan menuliskan hasil pengukuran yang betul ya. Jadi setiap hasil pengukuran itu dituliskan dengan X plus minus delta X ya. Jadi X plus minus delta X, di mana X adalah hasilnya, delta X adalah ketidakpastiannya. Oke, kita kembali ke halaman berikutnya. Berarti kita pakai hasil pengukuran yang ini aja ya, yang lebih mudah ya, karena angkanya jelas. Untuk jangka sorong yang kedua ini, maka pelaporannya atau hasilnya bisa kita tuliskan X plus minus delta X. Apa maksudnya? X di sini adalah hasilnya, yaitu 5,87 plus minus. Nah, delta X-nya adalah ketidakpastiannya. Karena ini dalam sentimeter, maka kita pakai yang dalam sentimeter ini. 0,005. Jadi cara menuliskannya adalah 5,87 plus minus 0,005. Ini yang dimaksud dengan hasil pengukurannya ya. Kalau menggunakan hasil yang ini berarti sama saja ya, 2,01 plus minus 0,005 cm nih satuannya. Nah, kita bisa menggunakan format untuk pelaporan hasil pengukuran adalah X plus minus delta X, seperti itu. Itu untuk jangka sorong. Nah, berikutnya di buku ini dibahas tentang mikrometer sekrup ya. Jadi caranya sama. Mikrometer sekrup itu juga untuk mengukur panjang. Nanti benda yang akan diukur panjangnya kita letakkan di sini. Kemudian ini ada skala putar. Ini namanya skala yang diputar ya, skala putar. Ini seperti skala Nonius pada jangka sorong. Kemudian di sini yang kecil ini ada namanya skala utamanya. Nah, ini ada skala utamanya. Kemudian yang ini buat mengunci dan menggeser-geser. Nanti bagian yang ini bisa naik, bisa ke kanan kiri, bisa digeser-geser. Nah, yang penting kita pelajari di sini adalah skala terkecil pada mikrometer sekrup. Sudah disebutkan di sini, skala terkecil pada mikrometer sekrup adalah 0,01 mm. Ya, jadi ini skala terkecil mikrometer sekrup 0,01, tetapi satuannya milimeter ya. Skala terkecil atau ketelitiannya, ketelitian. Oke, seperti itu. Kemudian kita langsung lanjutkan dulu ke bagaimana cara membacanya. Oke, kita lihat di sini ya, cara membaca untuk mikrometer sekrup. Caranya sama, kita baca dulu bagian yang skala utama. Nah, skala utama. Oke, kita zoom lagi karena ini masih terlalu kecil ya. Atau kita bisa lihat sebenarnya. Oke, kita zoom seperti ini ya. Jadi gambarnya kita perbesar untuk bagian pembacaannya saja karena yang kita butuhkan hanya ini ya. Nah, bagaimana cara membaca skala utamanya? Kita lihat bagian yang ini. Skala utama itu kita baca, ini kan ada batas nih ya. Di sini kita punya batas nih. Nah, kita baca yang sebelum batas ini. Jadi ada 5, kemudian kalau kita perhatikan di sini ada bawah nih, 5 ya kan? Kalau kita tulis itu, ini kan ada 5. Kemudian di 5 ada bawahnya ini. Kemudian baru ada atasnya lagi, ada bawahnya lagi, ada atasnya lagi kan? Nah, yang bagian bawah ini itu setengahnya. Jadi 5, di sini 6, berarti yang ini 5,5. 6, kemudian di sini 7.
Berarti yang bawah ini 6,5. Nah, kalau kita lihat di sini, angka yang ditunjukkan kan 5, 6, 7 ya. Jadi skala utamanya adalah 7, satuannya pasti milimeter. Jadi yang membedakan adalah di sini dia punya skala tengahan. Jadi ini ada 5,5, ada 6,5, ada 7, 7,5 dan seterusnya. Tapi di soal ini paling pojok yang sebelum batas ini adalah angka 7 di sini ya. Nah, jadi skala utamanya 7. Oke, kita hapus dulu yang coret-coretnya. Kemudian kita lanjutkan ke yang skala non-Newsnya atau kita tulis skala putar ya, SP. Skala putarnya berapa? Cara membacanya adalah lihat yang paling membentuk garis lurus dengan garis horizontal ini. Nah, kalau kita tarik ternyata yang paling lurus adalah angka 25. Jadi skala putarnya 25, kita kalikan dengan ketelitiannya 0,01 mm. Jadi ini sama dengan 0,25 mm ya. Jadi skala utamanya tadi 7 mm. Kemudian skala non-Newsnya adalah 25 dikalikan 0,01 jadi 0,25, maka hasil pengukurannya pasti 7,25 ya, tinggal dijumlahkan, satuannya milimeter. Itu adalah cara membaca jangka sorong. Oke, kita coba untuk contoh soal lainnya. Oh maaf, bukan jangka sorong ya, tapi mikrometer sekrup. Oke, kita coba soal lainnya yang lebih jelas ya, gambarnya lebih clear gitu. Cara membacanya bagaimana? Kita lihat di sini. Jadi ini 5, 5,5 ya. Skala utamanya dulu kita tulis SU atau skala utamanya. 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8. Jadi skala utamanya di sini adalah 8 mm. Kemudian kita baca skala putarnya atau skala non-Newsnya ya. Kita tulis SN boleh, skala putar juga boleh. Cari yang membentuk garis paling lurus dengan garis horizontal. Garis horizontalnya adalah ini. Ya, kita lihat yang paling lurus, berarti yang ini kan. Nah, berapa itu nilainya? 10, 11, 12, 13, 14, 15. Maka yang ini nilainya adalah 16. Berarti skala non-Newsnya adalah 16 dikalikan ketelitiannya 0,01. Maka sama dengan 0,16 mm. Jadi hasil pengukurannya adalah 8 ditambah 0,16. Jadi 8,16 mm. Itu cara membaca pengukuran pada mikrometer sekrup. Nah, selanjutnya sama dengan jangka sorong. Kita kembali lagi ke halaman berikutnya. Jadi pada mikrometer sekrup juga ada yang namanya ketidakpastian. Untuk pengukuran tunggal itu nilainya sama, yaitu setengah dari skala terkecil ya. Untuk mikrometer sekrup berarti delta X-nya itu sama dengan setengah dikalikan skala terkecilnya 0,01 mm. Maka ini akan sama dengan 0,005 mm. Itu delta X-nya. Artinya jika kita sudah punya delta X, maka cara melaporkannya, menuliskan hasil pengukurannya adalah untuk kasus yang ini, jadi 7,25 plus minus, nah plus minusnya 0,005 mm ya. Karena di sini kita punya delta X-nya 0,005. Tadi ingat cara menuliskan pengukuran itu X plus minus delta X ya. Nah, untuk pengukuran yang kita buat sendiri ini yang kiri, maka hasil pengukurannya kita laporkan dalam bentuk 8,16 plus minus 0,005. Ini kalau menuliskan secara lengkap, satuannya milimeter ya. Kita tulis satuannya di belakang sini, milimeter. Oke, itu untuk jangka sorong dan mikrometer sekrup. Oke, kita lanjutkan. Di topik berikutnya adalah aturan angka penting dan notasi ilmiah ya. Angka penting itu adalah angka yang didapatkan dari hasil pengukuran. Jadi yang disebut sebagai angka penting itu angka yang didapatkan dari hasil kita melakukan kegiatan pengukuran. Atau dalam bahasa Inggrisnya biasanya disingkat dengan SF ya, significant figures. Kalau notasi ilmiah itu scientific notation ya. Jadi cara menuliskan kita kalau angkanya terlalu besar atau terlalu kecil. Nah, angka penting kita coba dulu untuk masuk ke bagian buku ini. Jadi angka penting, beberapa aturan membulatkan dan cara penulisan hasil pengolahan data disepakati membulatkan hasil pengolahan, yaitu aturan angka penting. Nah, ini terlalu ribet ya. Jadi angka penting itu sebenarnya memiliki beberapa aturan ya teman-teman. Dan kalau kita lihat di buku ini, aturan angka pentingnya itu tidak disebutkan. Oke, saya akan timpa di sini beberapa aturan angka penting yang perlu kita ketahui dulu. Oke ya, jadi kita tambahkan di sini teman-teman, karena di buku ini tidak ada aturan tentang angka penting dan ini perlu diketahui. Jadi kita tambahkan aturannya di sini ya. Silakan kita teman-teman perhatikan. Kalau perlu misalkan belum ada catatannya bisa di screenshot atau bisa dicatat dulu.
Oke, yang pertama, aturan pertama adalah semua angka bukan 0 merupakan angka penting. Jadi kalau kita punya 548, maka ini memiliki 3 angka penting atau 3 AP ya. Kenapa? Ya karena angkanya nggak ada yang 0, 548 ya. Kemudian 1,872, tidak ada yang 0, berarti semuanya adalah angka penting. Dia akan punya 4 angka penting ya. Kemudian semua angka 0 yang terletak di antara dua angka bukan 0 termasuk angka penting. Jadi angka 0 yang diapit oleh angka yang bukan 0 itu termasuk angka penting. Contoh, 3005. Nah ini kan ada angka 0 di antara 3 dan 5. Maka angka 0 yang di tengah-tengah ini termasuk angka penting. Berarti berapa angka pentingnya? Hitung aja 1, 2, 3, 4. Maka dia akan punya 4 angka penting. Kemudian 2034. Nah 2034 ada angka 0 di antara 2 dan 3. Berarti angka 0 yang dimaksud ini termasuk angka penting. Jadi 1, 2, 3, 4 juga. Dia punya 4 angka penting. Oke, itu aturan yang kedua ya. Yang pertama tadi, semua angka bukan 0 adalah angka penting. Angka 0 yang diapit oleh angka bukan 0 itu termasuk angka penting. Kita lihat aturan yang ketiga. Angka 0 yang terletak di sebelah kanan angka bukan 0 termasuk angka penting. Oke, kecuali ada penjelasan lain biasanya diberi tanda garis bawah pada angka terakhir yang masih dianggap penting. Oke. Angka 0 yang terletak di sebelah kanan angka bukan 0 setelah desimal misalkan, maka dia dihitung angka penting. Contoh ini 22,1000. Nah, angka 0 yang di sebelah kanan angka 1 ini kita hitung sebagai angka penting. Kenapa? Ya karena dia tidak ada tanda apapun. Jadi berapa angka pentingnya? 221000. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia akan memiliki 6 angka penting. Tetapi kalau ada tanda di sini, kita lihat ada tanda batas di bawah, tanda garis bawah, maka menunjukkan bahwa angka pentingnya sampai di situ saja. Berarti kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, maka dia hanya punya 4 angka penting ya. Ini kalau ada angka 0 yang terletak di sebelah kanan angka bukan 0. Kemudian yang aturan keempat, angka 0 yang terletak di sebelah kanan tanda koma dan angka bukan 0 termasuk angka penting ya. Jadi ini 2,034. Ini penting semua. Karena 0-nya terletak di antara angka bukan 0. 3,005 ini juga 4 angka penting ya, penting semua gitu. Kemudian kita lanjut. Nah, yang kelima ini agak berbeda ya. Yang keempat tadi sudah, yang kelima. Angka 0 yang terletak di sebelah kiri angka bukan 0, baik, ini tadi yang betul yang kelima ya. Angka 0 yang terletak di sebelah kiri angka bukan 0, baik yang terletak di sebelah kiri maupun sebelah kanan tanda koma bukan angka penting. Jadi di sini kita lihat 0,63. Angka 0-nya terletak di sebelah kiri angka 6 kan. 6 itu bukan 0. Maka 0 ini bukan angka penting. Yang kita hitung hanya yang 63-nya aja. 63, maka dia punya 2 angka penting. 0,005. 000 ya. Ini terletak di sebelah kiri angka 5. Berarti 0 yang 3 di sebelah kiri ini bukan angka penting. Maka ini hanya punya 1 angka penting. Contoh lagi misalkan kita punya 0,00105. Nah, perhatikan kalau di sini berapa angka penting? Ini itu punya 3 angka penting. Nah, angka pentingnya mana saja? Angka pentingnya adalah yang ini 105. Angka 0 yang diapit 1 dan 5 adalah angka penting berdasarkan aturan yang nomor 2. Tetapi angka 0 yang di sebelah kiri angka 1 ini dia bukan angka penting ya, berdasarkan aturan yang nomor 5. Jadi angka 0 yang sebelah kiri ini ada 3 ini bukan angka penting, tetapi angka 0 yang terletak di antara 1 dan 5 adalah angka penting. Jadi seperti itu ya, menentukan angka penting. Kemudian yang keenam, semua angka sebelum orde dalam notasi ilmiah termasuk angka penting. Nah, notasi ilmiah itu seperti ini ya. Jadi notasi ilmiah itu penulisannya adalah A dikalikan 10 pangkat N. Jadi A-nya itu harus lebih besar dari 1, tetapi kurang dari, lebih besar sama dengan 1 ya, tetapi kurang dari 10. Jadi tidak boleh 0, dan tidak boleh 10. Jadi misalkan 3,25 kali 10 pangkat 7. Itu boleh ya. 1,4 kali 10 pangkat 5. Ini juga notasi ilmiah. 10,5 kali 10 pangkat 7. Nah, ini bukan notasi ilmiah. Kenapa? Karena ini lebih dari 10. Maksimal dia itu 9,99. Atau 0,5 kali 10 pangkat 7. Ini juga bukan notasi ilmiah. Karena di sini kurang dari 1. Dia harus antara 1 sampai
kurang dari 10. Nah, itu adalah notasi ilmiah. Maka angka yang dituliskan sebelum orde notasi ilmiah, orde itu ininya ya, 10 pangkat 2 itu orde, 10 pangkat min 3 itu orde namanya ya. Jadi sebelum orde itu dihitung semuanya dalam angka penting. Jadi 0,63 itu bisa ditulis 63 kali 10 pangkat minus 2 berdasarkan aturan notasi ilmiah ini. Ya, maka 63-nya itu semuanya adalah angka penting. Jadi ada dua angka penting. 0,005 kita tulis 5 kali 10 pangkat min 3. Jadi 5-nya ini angka penting. Maka dia punya satu angka penting. Jadi seperti itu untuk aturan angka penting. Oke, tambahan tadi ya, berdasarkan aturan yang ke-6 tadi ada notasi ilmiah nih. Di buku ini ada contoh penulisan luas dalam satuan meter kayak gini, 0,000764. Nah, ini masih dalam bentuk yang bukan notasi ilmiah. Ini bukan notasi ilmiah. Caranya membuat notasi ilmiah adalah kita buat 7,64. Ya, kenapa harus 7,64? Tidak 76,4 atau 0,764? Ya karena aturannya tadi A dikali 10 pangkat N kan? A-nya itu harus lebih besar sama dengan 1, tetapi harus kurang dari 10. Nah, maka dibuatlah 7,64. Dikali 10 pangkat min 4. Kenapa minus 4? Ya, kita ambil komanya dari sini kan. 7,64. 1, 2, 3, 4. Maka dia ke kiri 4, maka negatif tandanya ya. Kalau ke kanan positif, ke kiri negatif. Jadi 7,64 dikalikan 10 pangkat min 4. Dan ini dia akan punya 3 angka penting. Itu kita ambil sebagai contoh saja. Jadi seperti itu untuk angka penting dan notasi ilmiah. Oke, selanjutnya adalah ketidakpastian pada pengukuran berulang. Tadi kita punya ketidakpastian pada pengukuran tunggal. Ya, kalau pada pengukuran sekali atau pengukuran tunggal, kita punya nilai ketidakpastiannya berapa tadi? Yaitu delta X itu sama dengan delta X itu sama dengan setengah dikalikan skala terkecil kan? Itu kalau pengukurannya pengukuran tunggal. Nah, bagaimana kalau kita mengukurnya lebih dari sekali tetapi berkali-kali dengan menggunakan pengukuran berulang? Maka nilai ketidakpastiannya kita bisa ukur dengan menggunakan matematika yang disebut sebagai standar deviasi ya. Ini rumusnya. Dan ini teman-teman jadikan bahan pengayaan saja, dan ini kepake kalau kita melakukan praktikum biasanya ya. Kalau kita melakukan praktikum atau eksperimen, kita mengambil data banyak. Untuk melakukan atau mencari ketidakpastiannya kita harus menggunakan persamaan ini, bukan lagi yang delta X yang awal tadi karena datanya banyak. Nah, untuk pengukuran berulang supaya datanya lebih akurat atau akurasinya tinggi, maka dilakukanlah pengukuran minimal sebanyak 5 kali minimal ya. Semakin banyak akan semakin bagus, hasilnya akan semakin kelihatan bagus. Nah, ini persamaannya seperti ini ya. Jadi delta X standar deviasinya adalah 1/n, n itu jumlah data, kalikan akar dari n kali sigma xi dikuadratkan, dikurangi sigma x dikuadratkan. Nah, ini beda ya. Ini sigma xi kuadrat, ini yang kuadrat adalah xi-nya. Kemudian yang dikuranginya sigma x dikuadratkan, ini yang dikuadratkan adalah sigmanya. Dibagi dengan n-1. Nah, caranya seperti apa? Caranya kita bisa, mungkin ada contohnya di bawahnya. Oke, sebentar. Nah, ini ya. Ini contoh yang tadi kita ambil, ada contohnya di sini, kita ambil dan kita taruh di atas supaya tahu makainya itu seperti apa ya. Kita kembali ke halaman sebelumnya, misalkan kita ambil datanya, kita taruh sini. Ya, kita taruh sini datanya. Nah, yang dimaksud dengan XI itu ya ini, diameter tutup botol itu XI. Jadi kita buat XI di sini. Nanti kita ambilkan atau apa namanya? Kita ambil untuk nilainya dan bagaimana cara memasukkannya di sini. Jadi kalau di sini ada sigma xi kuadrat, itu artinya kita kuadratkan dulu. Ini kita buat garis ya. Oke, kita buat garis kayak gini supaya kita bisa tahu nih. Yang namanya xi kuadrat itu adalah nilainya dikuadratkan. Ini kita tulis di sini xi kuadrat. Berarti 3,12 kuadrat, kemudian 3,14 kuadrat, kemudian 3,15 kuadrat, 3,11 kuadrat, 3,14 kuadrat. Nah, ini kita hitung pakai kalkulator ya pastinya ya. Karena ini angkanya cukup jelek, maka kalau kita hitung dan kita jumlahkan semuanya, kita taruh di sini nih yang saya beri tanda atau saya beri highlight di sini. Kalau kita jumlahkan 3,1 kuadrat ditambah 3,14 kuadrat ditambah 3,15 kuadrat dijumlah semuanya, maka ini yang disebut sebagai sigma xi kuadrat ya. Jadi yang dikuadratkan adalah xi-nya. Kemudian kita jumlahkan. Kemudian kalau misalkan kita ingin mencari yang ini,
sigma XI dikuadratkan itu adalah bagian yang ini. Kalau kita jumlahkan 3,12 tanpa kuadrat, 3,14, 3,15, 3,11, 3,14 dan kita jumlahkan, kita taruh hasilnya di bawah sini, ini yang saya beri warna merah, maka yang warna merah itu adalah sigma XI ya, ini sigma XI. Itu yang warna merah. Kalau yang warna hijau di sini, hijau stabilo ini adalah sigma XI dikuadratkan. Kalau ini sigma XI. Kalau mau sigma XI kuadrat berarti yang ini yang kita kuadratkan, ini dikuadratkan nanti kalau mau masuk di sini ya. Jadi kalau masukkan di sini itu, kalau yang ini kita masukkannya di bagian yang sini. Nah, jadi kayak gitu cara menghitungnya ya. Pakai kalkulator boleh. N-nya di sini jumlah datanya. Karena datanya ada 5 berarti N-nya 5, N-1 berarti 5 dikurang 1, N di sini 5 juga ya. Jadi 5 dikalikan hasil ini dikurangi hasil yang merah dikuadratkan dibagi dengan N-1 di akar. Itu cara mencari delta X-nya. Lalu setelah menemukan delta X-nya, kita bisa mencari yang namanya KR atau ketidakpastian relatif. Nah, ketidakpastian relatif itu rumusnya adalah delta X dibagi X bar. Delta X dibagi X bar. Delta X-nya sudah kita dapatkan tadi ya, berdasarkan persamaan ini, kita dapat delta X. Nah, sekarang apa itu X bar? X bar itu rata-rata ya. X bar di sini itu rata-rata. Nah, rata-ratanya ya tinggal kita jumlahkan aja tadi. 3,12 ditambah dibagi 5 ya nanti ya. Kita jumlahkan 3,12 plus dan seterusnya sampai data yang terakhir 3,14 dibagi dengan 5. Kita dapat nilai X barnya ya rata-ratanya. Tinggal masukkan di sini. Jadi delta X dibagi X bar. Kalau mau dalam persentase kita kalikan 100%. Kalau mau nggak dalam persentase ya 100-nya nggak usah dimasukkan. Itu cara mencari nilai dari KR atau ketidakpastian relatif seperti itu. Ini teman-teman sudah bisa menghitung untuk tugas yang di sini ya. Oh, ternyata di halaman selanjutnya sudah ada itunya ya, sudah ada caranya di sini bisa diikuti aja ya. Jadi tinggal memasukkan pakai kalkulator aja. Oke, selanjutnya kita akan coba beberapa soal latihan ya yang diambilkan dari sumber lain ya, dan karena di buku itu sudah selesai materinya, untuk memperdalam kita coba untuk latihan beberapa soal. Kita mulai dari soal yang pertama ini. Di antara kelompok besaran di bawah ini yang hanya terdiri atas besaran turunan saja. Nah, caranya kita cari yang pokok ya. Berarti yang salah kan? Kuat arus itu pokok salah, suhu itu salah, waktu itu salah, kemudian ada suhu salah. Oke, berarti jawabannya jelas D kan? Karena yang diminta hanya terdiri atas besaran turunan saja. Kemudian nomor 2, satuan dari besaran percepatan. Tadi sudah. Percepatan itu punya satuan meter per sekon kuadrat ya. Suhu itu punya satuan Kelvin boleh, derajat Celcius boleh, derajat Reaumur boleh, derajat Fahrenheit boleh. Dan daya punya satuan watt, sudah kita bahas di bagian materi tadi. Berarti meter per sekon kuadrat, Celcius, watt itu kan tidak ada nih di sini ya, watt. Yang diminta dalam sistem SI, maaf. Kalau dalam SI berarti ini nggak boleh ini ya. Kalau SI harus Kelvin. Dan watt itu nama lainnya joule per second. Watt itu SI, joule per second juga SI. Jadi yang ada Celciusnya salah, ini Celcius jelas salah, Fahrenheit jelas salah, Kelvin betul, joule kali second salah, kemudian meter per second salah ya, karena percepatan itu meter per second kuadrat. Maka jawabannya jelas yang B, seperti itu ya. Kita lanjutkan soal berikutnya, satuan energi potensial dalam sistem internasional. Oke, energi potensial itu rumusnya adalah massa dikalikan percepatan gravitasi dikalikan ketinggian. Ya, massa itu satuannya kilogram. Gravitasi itu percepatan, satuannya pasti meter per second kuadrat. Dikalikan ketinggian itu satuannya pasti meter. Berarti sama dengan kilogramnya sendirian, meter kali meter itu meter kuadrat per sekon kuadrat ya. Kalau nggak mau dalam pecahan berarti sekonnya naikkan. Jadi kilogram meter kuadrat sekon pangkat negatif 2. Kilogram meter kuadrat ini salah, sekon pangkat negatif 2. Berarti jawabannya yang B ya. Karena ini salah, ini juga salah. Oke, itu nomor nomor 3 ini ya. Kemudian yang berikutnya, dimensi energi potensial. Nah, kita tinggal pakai ini aja. Tinggal pakai hasil sebelumnya ya. Di sini kita sudah punya satuan energi potensial adalah kilogram meter per second kuadrat. Berarti kalau dalam dimensi kilogram itu M, meter itu L pangkat 2, kemudian sekon itu adalah T pangkat minus 2. Jadi dimensi dari energi potensial adalah ML2 T-2. ML2 T-2 jawabannya D. Itu ya.
Kemudian momentum mempunyai dimensi yang sama dengan dimensi besaran titik-titik. Oke, momentum itu simbolnya P kecil. Persamaannya adalah massa dikalikan kecepatan M dikali V. Maka kalau kita lihat dimensinya, M itu kilogram, kita tulis satuan dulu ya, kilogram, V itu meter per second. Atau kalau dalam bentuk dimensi, berarti kilogram itu M, meter itu L, per second. Berarti second itu per T. Kita bawa naik, berarti T pangkat minus 1. Nah, dimensi yang sama dengan ini adalah dimensi dari impuls. Oke, apa itu impuls? Impuls itu simbolnya I. I itu gaya dikalikan waktu ya. Gaya itu sudah kita bahas ya, nanti bisa dicek lagi. Gaya itu adalah kilogram dikalikan meter per sekon kuadrat. Dikalikan dengan waktu itu sekon. Berarti sekonnya bisa kita coret satu kan. Sekon. Nah kita lihat tuh sama persis kilogram meter per second ya. Jadi dimensinya adalah MLT pangkat min 1 karena ini sama persis. Itu adalah dimensi dari besaran yang sama dengan momentum. Kemudian besaran yang mempunyai dimensi ML pangkat 3. Nah ini sepertinya tidak ada ya, ML pangkat 3 itu kilogram. Oke, kita cek satu-satu. Mestinya ini bukan ML pangkat 3, tapi yang ada adalah ML pangkat minus 3. Nah kalau ML pangkat minus 3 ada, yaitu massa jenis. Tapi nggak apa-apa, kita akan melakukan cross check satu persatu dimensinya ya. Bersama kecepatan ya, kecepatan sudah dibahas. Dimensi dari kecepatan adalah LT pangkat min 1. Bisa dicek nanti di bagian materi tadi ya. Kemudian massa jenis juga sudah dibahas. Massa jenis itu rho ya. Massa jenis itu dimensinya adalah ML pangkat minus 3. Percepatan juga sudah ada di atas tadi. Percepatan itu dimensinya adalah LT min 2. Berat jenis, nah ini belum ada ya, kita boleh turunkan di sini. Berat jenis itu dimensinya atau persamaannya dulu itu adalah berat dibagi volume. W itu berat ya, dibagi dengan volume. Nah, W itu sama dengan gaya. Berat itu sama dengan gaya ya, karena berat jenis itu berat dibagi volume. Dimensi dari berat itu adalah ML T-2. Dibagi dengan volume itu L pangkat 3. Maka dimensi berat jenis adalah M L pangkat 1 dibagi L pangkat 3, L pangkat minus 2, T pangkat minus 2. Ya, bukan juga ya, jadi ini juga salah. Dimensi dari gaya itu ini dimensi gaya itu sama dengan ini. Ya, karena berat itu merupakan gaya, jadi MLT min 2. MLT minus 2 ya. Berarti kalau di sini yang mempunyai dimensi ML3 itu nggak ada jawabannya. Tetapi kalau ML pangkat minus 3 itu ada, yaitu massa jenis ya. Kalau kita revisi untuk soalnya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Ini tentang membaca mikrometer sekrup ya. Jadi kita dikasih mikrometer sekrup, kita harus menghitung hasil pengukurannya. Ya, caranya sama. Cari dulu skala utamanya. Skala utamanya adalah yang sebelum garis lurus ini, 4 ya. Jadi 4 mm. Kemudian kita hitung juga skala non-use-nya. Cari yang paling lurus, ternyata angkanya 30. Jadi 30 dikali ketelitiannya mikrometer, 0,01 mm. Atau 0,30. Berarti hasil pengukurannya adalah 4 ditambah 0,30 atau 4,30. Ada? Ya, yang A ya, seperti itu. Selanjutnya, pada pengukuran panjang benda diperoleh hasil pengukuran 0,08070 meter. Banyaknya angka penting. Kita tulis ini ya, 0,08070. Nah, kita pakai aturan angka pentingnya. Semua angka bukan 0 adalah angka penting. Jadi angka 8 dan angka 7 sudah pasti angka penting. Angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Jadi angka 0 yang di sini itu juga pasti angka penting. Angka 0 yang terletak di sebelah kanan angka bukan 0 adalah angka penting. Jadi angka 0 ini juga angka penting. Angka 0 yang terletak di sebelah kiri angka bukan 0, baik sebelum atau setelah desimal, bukan angka penting. Jadi yang 0 di depan sama 0 di sini bukan angka penting. Jadi angka pentingnya adalah 8070. Ada 4 angka penting. Jadi ini terdiri dari 4 angka penting. Jawabannya yang C ya. Nanti direview lagi tadi tentang pembahasan angka penting. Oke, jadi kira-kira seperti itu untuk materi pertama dari IPA Fisika kelas 10 ya, kurikulum 2013 ya, penjelasannya dan beberapa latihan soalnya semoga bisa dipahami dan bisa dijadikan referensi bagi teman-teman yang sedang belajar materi fisika ini. Oke, sekian untuk video kali ini ya. Semoga videonya bermanfaat. Kita jumpa lagi di video-video fisika yang lainnya.
Selamat belajar.